Selamat datang di video edukasi keselamatan berkendara dari tim KKN PPM UGM Kuta Mandalika 2020. Kami ingin membagikan sesuatu yang berharga nih. Check it out! Sebagai pengguna jalan yang aktif berkendara, kita harus memperhatikan keselamatan ketika di jalan. Seperti yang kita tahu, hidup ini adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Tahukah kamu, 3 komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan juga jalan yang semuanya saling berinteraksi dalam pergerakan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 2, keselamatan berkendara atau safety riding merupakan program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka kita harus dukung penuh nih dan laksanakan demi terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya. Tujuan dari program keselamatan berkendara tadi adalah untuk meningkatkan kesadaran dari pengguna jalan, seperti menjadi lebih taat hukum, taat peraturan, menerapkan etika berkendara, serta mempunyai empati terhadap sesama pengguna jalan. Sampai di sini, apakah kalian sudah lebih paham mengapa kita harus memperhatikan keselamatan ketika berkendara? Lalu, saat akan berkendara, apa saja sih atribut yang kita butuhkan? Yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan atribut standar keselamatan yang terdiri dari helm sebagai pelindung kepala, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu, ditambah pelindung dada, dan juga masker. Kita bahas dari helm. Fungsi helm paling utama adalah melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Meski fungsinya sudah jelas, masih saja ada yang mengabaikannya dengan berbagai alasan. Misalnya, ketika tidak ada polisi, jarak tempuh yang terbilang dekat, atau hanya malas, yang pastinya tidak boleh dicontoh. Struktur helm dibuat dengan tingkat proteksi yang tinggi. Terdapat lapisan luar berupa plastik, lapisan berbahan expanded polystyrene atau yang dikenal dengan styrofoam, dan lapisan pengaman berbahan lunak untuk menjaga kenyamanan kepala kita. Selain itu, terdapat juga kaca helm yang berfungsi melindungi mata dan wajah kita dari angin, debu, dan sinar matahari. Tak lupa juga kita harus menggunakan helm saat terjadi benturan. Helm melindungi kepala dan otak kita dengan cara menyebarkan getaran yang diterima ke seluruh permukaan helm melalui lapisan EPS, sehingga benturan yang diterima kepala akan lebih kecil. Bayangkan jika tanpa helm, benturan bisa menciderai kepala dan otak kita, sehingga dapat terjadi pendarahan. Dampaknya bisa terjadi kecacatan permanen bahkan kematian. Ngomong-ngomong, ada 2 jenis helm nih yang bisa kita gunakan, yaitu half face dan full face dengan tingkat keamanan yang berbeda. Pilihlah helm yang sudah memiliki standar yang terdaftar, salah satunya SNI, sehingga terjamin kualitasnya. Selanjutnya, pakailah helm sesuai dengan ukuran kepala kita. Helm yang kebesaran tidak akan memberikan perlindungan optimal, bahkan malah bisa mencederai. Jangan lupa juga untuk mengencangkan tali pengaman pada helm agar tidak terlepas saat terjadi benturan. Ingat, memakai helm itu wajib ya teman-teman. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kelengkapan kendaraan kita. Nah, untuk motor, kita bisa memeriksa keadaan lampu, klakson, hingga volume bahan bakar contohnya. Kalau untuk mobil, kita harus memperhatikan kelengkapan seperti keadaan lampu utama, klakson, kaca spion, hingga lampu rem, dan sein. Dan pastinya, jangan lupa pasang sabuk pengaman ya, agar selalu terjaga saat terjadi guncangan secara mendadak. Jangan lupakan surat-surat kelengkapan berkendara setiap pergi kemanapun dengan kendaraan bermotor, karena sewaktu-waktu razia bisa terjadi untuk memastikan kita tertib berkendara. Maka dari itu, selalu periksa ya sebelum berpergian kemanapun. Nah, sekarang apa sih sanksinya jika kita melanggar ketentuan berkendara? Menurut Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman hukuman bagi yang tidak mempunyai SIM yaitu denda maksimal hingga Rp1.000.000. Jika tidak bisa menunjukkan SIM, akan mendapat denda maksimal hingga Rp250.000. Dan jika tidak bisa menunjukkan STNK, akan didenda maksimal hingga Rp500.000. Kemudian, jika kendaraan tidak memenuhi kelengkapan utama sesuai ketentuan, maka akan dikenakan denda maksimal hingga Rp250.000. Lalu, bagi pengendara yang tidak memakai helm SNI dan penumpang tidak memakai helm, sama-sama akan didenda maksimal Rp250.000. Nah, untuk pengendara mobil nih yang tidak memakai sabuk pengaman akan didenda maksimal Rp250.000.
Dan jika plat nomor tidak ada atau tidak sesuai dengan ketentuan, akan didenda maksimal hingga Rp500.000. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video ini. Keep safety ya teman-teman.